Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau anak-anak semua merapikan meja dan kursinya terlebih dahulu. Sejajarkan kiri dan kanan, depan belakangnya ya. Nah, jika ada sampah, jangan lupa dibuang dulu ke tempat sampah. Baik, apakah sudah rapi semuanya? Sudah. Sudah? Sudah, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, gimana nih kabarnya? Ayo, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap untuk belajar semuanya? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau udah siap belajar, Ibu mau tes semangat dulu nih. Semua nanti kalau Ibu bilang senyum, berarti senyum gini. Kalau fokus, gini. Kalau siap beri hatimu, gini. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, kita mulai ya. Bersama-sama, ayo on mic semua. Oke, 1, 2, 3. Kalau siap belajar, beri senyum, senyum. Kalau siap belajar, fokus, fokus. Kalau siap belajar, beri hatimu. Kalau siap belajar, ayo kita berdoa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, siapa yang mau memimpin doanya? Ya, Bu. Aca, ayo pimpin doa. Oke, Adrianda, ayo. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Amin. Baiklah, setelah kita berdoa, Ibu mau ngecek kehadiran dari anak-anak semuanya. Yang disebut namanya, acungkan tangannya dan jawab hadir ya. Baik, Adrianda, Hadir, Bu. Dea Santika, Hadir, Bu. Rahmi Gustifal, Hadir, Bu. Wildatun Soliha, Hadir, Bu. Lara Safira, Hadir, Bu. Heriza Dwi Suryani. Hadir, Bu. Oke, ada yang belum Ibu panggil? Saya, Bu. Bu, saya, Bu. Oh iya, Monika Puspa Cahyani, Hadir, Bu. Raida Elsa. Hadir, Bu. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, berarti hadir semua ya. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu, yaitu lagu Halo Halo Bandung.
Oke, tadi kita udah menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau nanya nih, siapa di sini yang mau jadi orang sukses? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Semua mau jadi orang sukses berarti ya. Kalau anak-anak Ibu mau jadi orang sukses, berarti harus apa? Rajin belajar, Rajin Bu. belajar, Bu. Disiplin, Bu. Oke, rajin belajar, disiplin. Nah, benar sekali. Jika Ananda semuanya mau sukses, Ananda harus semangat dalam belajar karena sukses hanya diraih dengan gigih belajar, kerja keras, dan doa yang ikhlas. Bukan hanya mengantuk namun di dalam kelas. Kesuksesan itu harus melewati banyak proses dan bukan banyak protes. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya harus semangat dalam menjalani proses yang ada dan jangan pernah mengeluh. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh gurunya dengan sungguh-sungguh. Jangan melawan orang tua. Setuju semuanya? Setuju, Bu. Oke, nah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai apa? Ada yang masih ingat? Ada, Bu. Ayo, apa? Tentang kisah semut dan merpati, Bu. Oke, kisah semut dan merpati ya. Ibu mau nanya nih, pelajaran apa yang bisa diambil dari dongeng kisah semut dan merpati? Saya, Bu. Ayo, Ca. Barang siapa yang berbuat baik akan mendapat balasan yang baik juga, Bu. Oke, pintar. Terima kasih, Ananda. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Berarti semuanya sudah mengulangi pembelajaran di rumah ya. Baik, hari ini kita akan masuk pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 3, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, Ibu mau menampilkan sebuah cerita nih. Kisahnya berjudul Kisah Petani dan Anak Harimau. Oke, bentar ya. Oke, siapa di sini yang mau membacakan kisah petani dan anak harimau? Pada slide pertama, siapa yang ingin membacakan? Oke, Heriza, silahkan. Kisah Petani dan Anak Harimau. Pengarang anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Oke, terima kasih Heriza. Tepuk tangan dulu untuk Heriza. Nah, oke, ceritanya dibacakan oleh teman kita tadi. Sekarang Ibu mau nanya. Sedia semuanya, ayo. Siapa nama
kakek yang ada di dongeng kisah petani dan anak harimau? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, silahkan, Monica. Namanya Ki Maulaya, Bu. Oh, pintar sekali. Nah, pertanyaan kedua. Setelah kakek bersahabat dengan harimau, di mana harimau sering menunggu kakek pulang? Ayo, siapa yang mau jawab lagi? Saya, Bu. Oke, Lara. Di mana, Lara? Di sawah, Bu. Pintar. Nah, selanjutnya Ibu mau nunjuk satu orang. Satu orang. Ibu mau nanya lagi. Siapa di sini yang bisa menyebutkan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari dongeng ini? Ibu mau minta jawaban dari Raida Elsa. Ayo, Raida. Baik, Bu. Pelajaran yang dapat kita ambil dari dongeng kita hari ini adalah jika kita berbuat kebaikan, tentu suatu hari akan dijawab dengan kebaikan pula, Bu. Nah, benar sekali, Raida. Pintar sekali anak-anak Ibu. Tepuk tangan lagi untuk kita semuanya. Nah, setelah kita mendengarkan cerita yang dibacakan oleh teman kita tadi, Ibu mau memperlihatkan video yang sesuai dengan kisah tersebut. Ayo kita saksikan bersama. Kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat.
Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Oke, masing-masing kelompok sudah melihat videonya. Masing-masing kita sudah melihat videonya. Selanjutnya, Ibu mau membagi nih, kita menjadi beberapa kelompok. Nanti setelah di kelompok, Ibu beri waktu 5 menit ya untuk diskusi. Baik, Bu. Bentar ya. Oke, silakan. Karena Ibu terkendala untuk membaginya, nah Ibu bagi saja menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, Echa sama Monica. Kelompok 2, Wilda sama Natasha. Kelompok 3, Heriza Dwi Suryani, Lara Sabira. Oh iya, Rahmi masuk kelompok 2 ya. Oke. Oke, Bu. Oke, Ibu beri waktu 5 menit ya untuk diskusi. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, oke, pertama Ibu mau bertanya ke kelompok 2. Siapa kelompok 2 tadi? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Oke, Natasha. Nah, apa pesan yang dapat diambil dari cerita tadi? Pesannya yaitu kita harus saling tolong-menolong, Bu. Oke, saling tolong menolong. Selanjutnya kelompok 1, ayo. Pesan apa yang bisa diambil? Yang lain. Siapa kelompok 1 tadi? Echa, Saya, Bu. apa aja pesannya? Jangan suka berburuk sangka, Bu. Nah, benar sekali. Selanjutnya kelompok 3. Oke, Lara. Pesan yang dapat kita ambil, jangan lupa untuk membalas budi, Bu. Oke, untuk membahas budi. Nah, pintar sekali Ananda semuanya. Nah, setelah kita menonton kisah petani tadi, ada banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil di dalamnya. Ibu mau menampilkan video lagi nih, silahkan diperhatikan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan tentang sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian materi tema 2 kelas 3 SD.
Sifat komutatif atau sifat pertukaran berlaku pula pada perkalian. Rumusnya, A dikali B sama dengan B dikali A. Perhatikan contoh berikut ini. Benny memiliki 10 anak ayam. Ia menempatkan anak ayam ke dalam kandangnya secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Penulisan lambang bilangannya yaitu banyak kandang dikali banyak ayam di tiap kandang. Banyak kandangnya tadi kan ada 5 ya. Kemudian di tiap kandang ada 2 ayam. Maka 5 dikali 2 sama dengan 10. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Nah, bagaimana ya penulisan lambang bilangannya? Caranya masih sama. Kita kalikan banyak kandang dikali banyak ayam di tiap kandang. Nah, sekarang kandangnya ada 2. Kemudian, ayam di tiap kandang ada 5. Maka 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, hasilnya sama bukan? Disitulah berlaku sifat komutatif pada perkalian. Maka 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Oke. Nah, videonya kan udah kita saksikan nih. Sekarang Ibu mau melihat nih gimana Ananda semua melihat tadi apakah memperhatikan dengan baik. Sekarang Ibu mau nanya, siapa yang bisa menceritakan sedikit apa yang dilihat dari video tadi? Ada yang bisa? Ayo. Saya, Bu. Oh, nggak bisa. Oke, Ica. Ayo, siapa yang bisa Ica ceritakan sedikit dari video tadi? Menceritakan tentang anak ayam, Bu. Aneka ayam. Iya, benar. Tak ada lagi yang bisa menceritakan sedikit lagi? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Natasha. Ayo, apa, Natasha? Videonya tentang perkalian, Bu. Nah, pinter sekali Ananda. Baik, untuk lebih jelas, Ibu akan mengulas kembali nih tentang perkalian tadi. Oke, materi kita video tadi itu tentang sifat pertukaran perkalian. Nah, ada satu soal nih. Contohnya, Benny memiliki 10 telur. Ia menempatkan telur ke dalam kotak secara berkelompok. Nah, jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Oke, untuk rumusnya sesuai video tadi dapat kita ambil yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Tadi Benny mempunyai 5 kotak. Benny juga memiliki 10 telur. Ada yang bisa menjawab berapa satu kotak isinya, berapa telur yang ada di dalam satu kotak? Kalau tidak bisa, Ibu tunjuk saja nih. Ayo kepada Dea. Berapa satu kotaknya yang ada, Dea? Jadi, jika Benny memiliki 10 telur dan 5 kotak, maka di dalam satu kotak itu akan ada 2 telur. Seperti ini. Oke, seperti yang kita ketahui tadi bahwa Benny mempunyai 5 kotak. 5 kotaknya bisa di setiap kotak ada 2 telur. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10.
Selanjutnya, jika Benny memiliki 2 kotak, ada berapa telur dalam satu kotaknya? Ada yang bisa menjawab? Yo, Eca, berapa telur yang ada di dalam satu kotaknya? Tadi Benny memiliki 10 telur. Jika ada 2 kotak, berapa telur yang ada di dalam kotak ini? Ayo, ada yang bisa? 5, Bu. Nah, benar sekali, Monika. Ada 5 telur. Oke, seperti ini ya. Nah, itu sama dengan jika ada 2 kotak, berarti 2 dikali 5 buat telur sama dengan 5. Nah, sesuai dengan sifat perkalian tadi, sifat komunikatif yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, jika kita masukkan ke rumus, berarti 2 dikali 5 sama dengan 5 dikali 2. Oke. Oke, setelah menyaksikan PPT yang Ibu jelaskan tadi, semuanya telah paham? Sudah, Bu. Paham, Bu. Oke, pintar sekali. Ibu melihat semangatnya mulai berkurang nih. Pulang kita lagi. Iya. Pulang, Bu. Ya. Kalau pulang semangat banget nih. Oke, kalau begitu ayo kita pulang. Tapi sebelum itu Ibu mau ngajak anak-anak Ibu semua untuk bernyanyi bersama dahulu. Sekarang kita bernyanyi lagu Soleram. Nyanyi ya semuanya. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7 dan 8. Kalau adik dapat kawan baru, sayang kawan yang layak, sayang kawan jangan. Kalau adik dapat kawan baru, sayang kawan yang layak, sayang kawan jangan. Oke. Setelah selesai kita menyanyi, sebelum Ibu tutup pelajaran ini, Ibu mau bertanya kepada Ananda semua. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, ada yang masih ingat kita belajar tadi tentang apa? Saya, Bu. saya, Bu. Belajar tentang apa, Wilda? Ajar, petani, dan harimau, Bu. Belajar Oke, tentang ada kalian lagi? juga, Bu. Berbuat baik, Bu. Berbuat baik. Oke. Nah, pesan utama dari dongeng kisah petani dan anak harimau tadi adalah sebuah kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Hal itu ditunjukkan pada bagian awal cerita dengan diperkenalkannya seorang tokoh petani yang bernama Ki Maulaya. Nah, petani tersebut memiliki kearifan dan bijaksana yang tinggi sehingga disenangi banyak orang.
Nah, pertolongan yang selalu diberikan oleh Ki Mulyana bukan hanya kepada sama manusia, tetapi juga pada hewan. Bahkan hewan berbahaya seperti harimau pun dibantu oleh Ki Mulyana. Kepercayaan Ki Mulyana bahwa sebuah kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pun terbukti bahkan pada seekor harimau yang dianggap berbahaya. Nah, selain itu, kita tadi juga belajar tentang sifat komunikatif perkalian, di mana A dikali B sama dengan B dikali A. Oke, itu tadi ulasan singkat tentang pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita pulang, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doanya? Oke, Ibu minta saja ya satu orang kepada Heriza Dwi Suryani. Ayo kita pimpin doa pulang. Ayo. Baiklah, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah. Amin. Amin. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama semuanya.